Duduk jangan bawa penisah. Atau mendampingi siapa? Boleh. Atau dampingi moderator lagi. Terima kasih boleh ya. Kamu ada yang mau seperti ini? Nah, itu kan itu apa? Berarti itu BKSDM aja dulu. PKR yang telah kita laksanakan mulai dari tanggal 4 Agustus sampai 1 Desember kemarin. Untuk hari ini ada 4 penampilan kelompok ya, dari BKSDM 1, kemudian Tokoh Remaja, Diskominfo, Sekda sama Bank BRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada semuanya sudah mempercayai saya sebagai moderator. Di sini kita akan melakukan presentasi pada kelompok pertama, yaitu kelompok kantor BKPSDM. Untuk kelompok kantornya BKPSDM silakan maju ke depan. Jadi kalau yang ngomong, yang nggak ngomong itu gerakan itu dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia menyangkut pengadaan, kepangkatan, sistem informasi, pensiun, diklat, pembinaan dan pengembangan pegawai negeri sipil di lingkungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dari kantor Diskominfo yang akan mempresentasikan hasil kerja lapangannya. Baik, dipersilakan. Yang terhormat Pak Bambang SPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri Mongkolilir. Yang terhormat Ibu Susi Wirawati SPD selaku guru pembimbing kami dari SMK Negeri Mongkolilir. Yang terhormat Ibu Nur Julianti SPD selaku guru pembimbing dari kantor lainnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Haira Sunisa dari kelas 12 akuntansi 2. Nama saya Raja Fadila dari 12 akuntansi 2. Nama saya dari Ramadhan dari 12 TKP 3. Saya Dodi Figo dari 12 TKP 2. Saya Anak Suka dari 12 TKP 3. Izinkan kami mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan di Dinas Komunikasi dan Informatika periode bulan Agustus hingga Desember 2023. Paparan ini kami akan sampaikan dalam 4 bagian, di mana kami akan menjelaskan terkait bab 1 pendahuluan, bab 2 profil Dinas Komunikasi dan Informatika, bab 3 pembahasan, bab 4 kesimpulan dan saran, serta daftar lampiran dan daftar isi untuk jadi pembelajaran kita ke depannya. Jadi kita mulai dengan latar belakang PKL. Salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh setiap siswa sebelum menyelesaikan sekolah menjadi SMK 1 Mongkolilir adalah melakukan praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan adalah proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematik dan terorganisir, yang mana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan-tujuan tertentu. Tujuan dan manfaat PKL: 1. Untuk melihat dan mengetahui secara langsung fasilitas dan kerja yang ada di lapangan. 2. Mempraktikkan ilmu pengetahuan sehari-hari yang dikelola di Bank SMK. Yang ketiga, untuk menambah wawasan siswa-siswi terhadap perkembangan nyata di dunia industri. 4.
Keempat, mengumpulkan data untuk penyusunan laporan PKL dan tugas akhir. Yang terakhir, mengadakan studi perbandingan antara pengetahuan dan yang didapat di bangku SMK dengan pengetahuan yang telah didapat selama PKL. Kedua, tentang profil Dinas Komunikasi dan Informatika. Di bagian data umum Diskominfo yaitu tugas pokok dan fungsi. Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian pokok dan fungsi. Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah memiliki fungsi antara lain perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, kemudian pembinaan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dengan tugas dan fungsi. Kemudian untuk struktur organisasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah dipimpin oleh seorang kepala dinas yaitu Bapak Rudi SPMA. Kemudian untuk sekretaris ada Ibu Eva Revaliana. Subbagian umum ada Bapak Budi Priyadi. Subbagian perencanaan dan keuangan ada Ibu Erni. Kemudian untuk kepala bidang komunikasi aplikasi dan informatika ada Bapak Idin Sohamberis. Sementara untuk seksi komunikasi dan seksi aplikasi informatika ada Ibu Herlina Mujawati dan juga Bapak Suma Karniaspor. Untuk kepala bidang statistik dan persandian ada Bapak Papka Antoni. Dan untuk seksi statistik dan seksi persandian ada Bapak Tony Layansani dan Bapak Kusnadi. Sejarah Diskominfo. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu teknologi yang berkembang pesat di era globalisasi sekarang ini. Pesatnya perkembangan TIK membuka peluang dan tantangan untuk dapat mengakses, mengolah, dan memanfaatkan informasi secara tepat dan akurat. Pemerintah Republik Indonesia membuat kebijakan memanfaatkan TIK untuk membangun electronic government for good governance. Tujuannya, TIK ini tidak hanya dimanfaatkan untuk semua orang atau secara bersama, melainkan untuk seluruh instansi. Maka Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Perda Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Mempawah dan berorganisasi pada 3 Januari 2017. Salah satu amanah dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah adalah mengintegrasi sistem menuju Smart City dengan melakukan sinergitas dalam tata kelola informasi. Artinya, Dinas Komunikasi dan Informatika tidak hanya mengambil data-data internal pemerintahan dan pusat, melainkan juga mengambil data-data di luar pemerintahan. Visi-misi Diskominfo. Visi terwujudnya pelayanan prima yang didukung teknologi informasi dan komunikasi. Misinya meningkatkan kapasitas layanan informasi, memperdayakan potensi masyarakat dan lembaga komunikasi dan informatika, mewujudkan profesionalisme aparatur layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai. Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi TIK melalui pengembangan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi dan pemanfaatan jaringan TIK dalam peningkatan pelayanan publik. Mengembangkan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pengusaha penyelenggara jasa pos dan telekomunikasi. Kita bekerja di Diskominfo hari Senin sampai masuk pukul jam 7.30 istirahat pukul 12.30 sampai
pulang pukul 4 WIB. Hari Jumat masuk pukul 7:30. Istirahat pukul 11 siang. Pulang jam 4 WIB. Pembahasan hasil kegiatan TKP memecah berkas, memasang di fokus, cetak undangan atau surat, video atau foto kegiatan, membuat clipping surat kabar di bidang komunikasi, mendata surat, membuat desain, fotokopi, kirim berkas, mengantar surat, akuntansi, mengecap berkas, memilah SPJ, mengantar berkas ke bank, membantu membuat surat pengantar, mengutip surat, mengajukan surat, mengelola surat masuk keluar undangan, mencari berkas-berkas lama, fotokopi, mengambil surat, mendata, menyusun laporan, universitas, kerja pegawai, mereka dan lagi. Berangkat kegiatan PKL, mengucap surat, clipping koran, mendesain, mengajukan surat, memasang fokus, dan olahraga bersama. Kesimpulan dan syarat. Kesimpulan praktik kerja lapangan merupakan kesimpulan praktik kerja lapangan atau PAD merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh siswa-siswi SMK Negeri 1 Kogilir. Di praktik kerja lapangan ini sangat membantu dalam pengenalan mengenai dunia kerja dan masalah apa saja yang dihadapi selama menjalani PKL. Dari sinilah tanggung jawab dan implementasi teori yang didapat di SMK diterapkan. Seorang siswa-siswi akan mengetahui langsung bagaimana perbedaan antara teori di SMK dan pada saat PKL. Saran penulis untuk SMK N1 Kogilir yaitu penulis berharap fasilitas yang ada saat ini bisa lebih ditingkatkan lagi serta lebih memperbanyak praktik dibandingkan teori agar siswa-siswi bisa lebih memahami dokumentasi. Di sini kami sedang mengrafik, mendesain dan mengecap. Untuk mengetahui lebih lanjut, cek telepon PKL kami. Itulah penampilan dari kelompok Diskominfo. Ada yang ingin bertanya? Silakan, 3 pertanyaan. Lain kelompok boleh dan kemudian sama lain kelompok ini. Tanya lah. Tanya lah kelompok lain. Kelompok lain. Apa itu perbedaan? Harus ada pertanyaan enggak ada. Minimal 2 atau 3. Ini nilainya per individu ya, bukan per kelompok lagi. Tanya. Kalau laporan ke kelompok. Selama pelaksanaan PKL, apakah ada terdapat kendala yang dialami? Jika ada, sebutkan. Kendala yang kami alami selama PKL, itu yang pertama penempatannya itu kurang cocok untuk kita yang akuntansi.
Terus Jawab Tanisa untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar, bergaul dengan orang-orang navigator dan orang yang lebih tua. Lagi, saudaranya. sudah tidak ada. Untuk lain, silakan. Ada pertanyaan? Aku. Kalau ada pertanyaan, silakan. Abang Panbal Julian, moderator yang bertanya. Ini saya bertanya, karena kalian magang di Kominfo, apa yang kalian rasakan atau yang kalian dapat di Kominfo itu pelajaran lah? Manfaat. Baik, terima kasih. Untuk saya sendiri itu dalam pemanfaatan komputer ya, karena kan di SMK ini kita tidak terlalu sering dalam pemanfaatan komputer. Jadi kita bisa memperdalam ilmu kita di kantor Diskominfo dengan mempergunakan komputer. Dah, mantap ya. Tak jadi pertanyaan sama. Tanggapan ibu ya dari pemain lain. Nah untuk penampilan dari kelompok Diskominfo, nah ada yang aktif, ada yang masih belum aktif. Jadi biasalah kan satu kelompok. Nah seperti yang dibilang Bu Susi tadi, gestur kita tuh ya boleh kesini boleh, kesana boleh dan biasa itu dalam satu kelompok biasa. Nah oleh karena itu maka kelompok ini penilainya adalah individu. Nah, memang dibuat dalam satu kelompok laporannya, tapi penilaiannya adalah penilaian itu yang sifatnya individu. Kalau kelompok adalah kalau laporan adalah kelompok. Jadi untuk pengambilan BKS PDE ya, itu bukan Diskominfo. Nah itu akan baik. Terima kasih. Tidak ada. Oke, dari pemaparan tadi bisa disimpulkan bahwa pembelajaran dalam menghadapi dunia kerja merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Semoga kegiatan PKL ini terus diadakan agar pengetahuan siswa bisa diperluas, ilmu baru bisa didapat, tidak hanya di bangku sekolah. Terima kasih atas atensi Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Semoga info yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Oke, baik, itulah penampilan dari Diskominfo. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Udah.